Oke geng, kembali lagi dengan Bang Bonbon. Kali ini Bang Bonbon lagi ada di Alta Cookies and Cake ya. Tadi pas datang ya Bang Bon ke sini, kok bau-bau apa nih teh, harum-harum, bau coklat, bau kacang yang lagi digoreng, bau keju yang lagi dipanggang. Ternyata benar. Tempatnya ada di sini, geng. Jadi Bang Bon sekarang lagi mau sidak plus ganggu-ganggu Bu Dewi ya. Pokoknya kayak gimana keseruannya, kita bikin-bikin oles-oles kue, terus kita jadiin bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Oke, come on. Assalamualaikum Bu Dewi. Apa kabar Bu? Ini Bu Dewi ya, pemilik brand Alta Cookies. Alta Cookies and Cake. Ini lagi ngapain, Bu? Ini lagi bikin kue kacang. Kue kacang. Kue kacang, tapi kalau brandku ini namanya kurcang. Beda kan? Kue kacang. Kucang. Kucang. Ini kurcang. Kure cacang. Bukan? Gini, kurcang. Oh, kurcang. Oke. Biar tidak kur. Jadi kurcang ya nyebutnya ya. Datang. Oke, mantap. Bu, ini kan masih lama lebaran. Soalnya saya bukainnya PO. PO Oh. tuh jadi ini udah punya orang lain. Udah pesanan. Udah pesanan-pesanan semua, geng. Jadi Ya, jadi hanya dibatas ya. dibatasin, Alta geng. Cookies. Ngeri kali berarti ya. Jadi gimana keseruannya? Nanti kita ngobrol-ngobrol cantik sama Bu Dewi, oke? Oke geng, tadi Bang Bon udah nyobain ya, ngoles-ngoles, terus buat ngeliatin dapurnya Bu Dewi. Nah sekarang saatnya kita ganggu-ganggu sidak Bu Dewinya ya. Sebenarnya kalau cake and cookies itu kayak gimana sih? Apakah langsung adon-adon, terus masukin ke panggang lagi ke ovennya, terus jadi atau kayak gimana? Terus sudah berapa lama biasanya selama ini Bu Dewi ini jualan cookies ini? Karena yang Bang Bon dengar, Bu Dewi ini usahanya banyak, geng. Bukan cookies aja, tapi ada yang lainnya. Oke. Nah, Bu Dewi ya, selamat siang nih Bu Dewi. Punten Bang Bon geganggu nih, sidak biasalah. Kerjaan kita kan selalu sidak, ngeganggu UMKM, lagi dia produksi tak gangguin, lagi dia apalagi ya, cari nafkah tak gangguin juga, jadi jangan marah nih Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, ini penasaran nih, nama Bu Dewi, karena kan kebanyakan kalau kita bicara bisnis, nama itu biasanya kebanyakan orang dijadiin brandnya. Nah kalau ini Alta Cookies and Cake. Sedangkan panggilannya Bu Dewi. Sebenarnya Alta ini dari mana, Bu? Alta tuh sebetulnya anak saya. Oke. Alfi dan Ata. Anak saya 2. Muncul lagi ketiga. Jadi, berarti tapi ini bentar lagi nambah nih, Alta Bon. Enggak sih, jadi udah aja brandnya udah dari 2005 udah yakin. Wait. 2005. Alta tuh dari 2005. 2005 geng ya. Jadi udah lama ya, Udah lama banget, cuman 2005 usahanya sekarang 2023. Iya. Berarti udah berapa tahun ya? 18 tahun. Ya. Boleh dong tepuk tangan untuk Alta. Ya, tapi kan merintis dari nol dulu, belum. Nggak langsung besar kayak gini Iya. ya. Nggak langsung besar. Oke, jadi Alta ini dari nama anak ya. Anak pertama dan anak kedua. Nah, anak ketiganya bagian dari lah ya. Iya. Kalau berubah nama lagi repot lagi nanti ya. Ini udah kebetulan udah dihaki. Udah dihaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu, tadi kan udah tahu nih Bu Dewi. Alta ini dari nama anak ya, berarti ya bukan dari nama Bu Dewi sendiri ya. Bukan. Apakah memang dari tahun 2015 ini memang langsung dari cookies, kue, atau roti dulu, atau makanan yang lain dulu? Enggak, dari awal tahun
2005 tuh ini. Oh, langsung ya? Kue kering. Tadinya kan usaha orang tua. Oke. Orang tua udah sepuh ya, akhirnya udahlah Neng aja yang dilanjut aja. Sini-sini pesanan tambah banyak, ya nggak banyak-banyak amat sih, cuman momennya tuh cuman 1 tahun, terus kan berpikir ya saya anak 2, udah gitu biaya kan tambah kesini tambah oke lah. Semakin tahun, semakin bulan, semakin hari selalu bertambah. Akhirnya ya udahlah, pengen merambah dari cookies apa ya, saya aja kursus kue basah. Oh, nggak langsung ya? Nggak langsung. Kirain ngeliat di buku, cobain. Tetap kursus ya? Kursus dulu, kursus lama-lama. Nah, 2018 barulah terpacu untuk masuk UMKM Cimahi. Malah itu prosesnya panjang banget. Berarti dari 2005 ke 2018 itu? Dari 5 langsung terus prosesnya tuh. Jadi ya kan modelnya juga itu aja kan, nggak ada model. Jadi ya belum jadi apa yang ada misalkan 1 atau 2 produk itu aja terus pada saat 2018 mulai mengikuti program-program. 2018 baru mengikuti program dari Pemkot Cimahi. Ya, salah satunya diskoperin. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan semua diikuti. Nah, pada akhirnya ya saya dapat haki juga ke sini-sini. Tapi tetap aja ini cuman tahun kali ini dapat uangnya. Ya saya merambah snack box, catering. Nah, ternyata ya karena memang kalau kue ini musiman Bu ya, musiman jadi aja. Lebih banyaknya pada saat mau Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, sama Natalan, musim pergantian akhir tahun gitu ya. Oh ya, sehingga Bu Dewi merambah lagi ke bisnis kue-kue basah gitu. Kue-kue basah, berarti kayak snack box kayak gitu ya? Iya, snack box untuk. Nasinya juga enggak ya? Iya, nasi catering juga. Oh, catering jadi untuk menutupi waktu pada saat tidak ada kegiatan dalam artian kata musiman untuk kue and cake ini berarti diselipi dengan usaha. Nah, ini alhamdulillah sekarang merambah. Udah berapa tahun? Dari 2018. Kalau snack box sama cateringnya 2018. Bikin sendiri? Bikin sendiri sampai onde, kuehku, bolu kukus semua sendiri. Kalau saya tidak bisa ya lihat kan sekarang banyak. Karena udah ada basic dari kue ini ya, jadi nggak terlalu jauh jomplang lah. Misalkan dari kue larinya ke yang kalau jauh ke pempek misalkannya terlalu jauh ya Bu ya. Pempek tuh. Ya kalau kue ke kue lagi walaupun beda minimal basicnya udah ada ya. Oke. Tapi jalan Bu. Alhamdulillah. Nah yang sekarang tuh malah omset lebih setiap harinya tuh ada. Setiap hari ada aja yang pesannya baik snack box maupun makan beratnya. Ya walaupun si kue tuh tidak banyak, tapi tiap harinya pesan brownies. Tadi pagi sus buah. Pokoknya tiap harinya ada aja terus. Wow. Dari saya tuh dari kerja sendiri sampai saya punya karyawan sekarang 3. Hore. Alhamdulillah dari 0. UMKM, bicara UMKM lagi-lagi sangat membantu pemerintah. Ya. Betul. Bu ya. 3 aja, kalau ada 1000 UMKM di Cimahi, berarti udah kali 3, berarti udah 3000. Berarti udah mengurangi pengangguran. Tahun depan seterusnya ya karyawan terus bertambah kan banyak ya, jadi pengangguran tuh nggak ada. Amin, ya Allah, amin. Nih bener-bener nih cita-cita Bu Dewi luar biasa. Pengen banget gitu. Jadi kita sambil saling tolong menolong ya, antara pengusaha dengan pekerja berkolaborasi sehingga terjadi kesinambungan. Oke, tadi Bang Bun lihat nih Bu, ada macam-macam kue nih ya. Tadi kalau ngeliat di etalase banyak banget beraneka ragam kue. Tadi sempat Bang Bun juga singgung ya, Lebaran itu kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan lagi. Iya. Ya, Ibu udah bikin kue. Emang kalau expirednya nggak lama atau gimana? Kalau gini, kalau saya tuh terigu disangrai. Terigu disangrai, maksudnya sangrai itu dimasak, ya bahasa Sunda sangrai lah. Di apa ya? Cak Sunda teh disangrai. Cak Sunda. Ya. Jadi si terigu tuh disangrai. Jadi expire-nya insya Allah lama. Soalnya sekian tahun ya, saya dari 2005, 15 dan sampai sekarang tidak pernah ada yang konsumen nah ieu bulukan atau nah ieu rasana kieu. Oh beda ya, langsung tepungnya diadon sama yang nggak disangrai itu kebanyakan kan ini diolesin pakai telur basah kan? Iya. Basah itu kan pasti mengandung jamur. Oke. Ya,
kalau saya terigunya jadi dimatengin kan kadang rasa tuh nah ieu mah asa rawasna teh asa karasa pisan tariguna. Oh. Nah, kalau disangrai itu beda. Kalau disangrai teh beda. Teu kerasa Teu ieu na. karasa. Aduh, meni blebeb Sundana teh. Sorry ya, geng. Tapi by the way, Bu, dengan Ibu bilang tadi disangrai nggak takut nih diikutin sama teman-teman yang lainnya? Tidak apa-apa, itu ilmu untuk semua karena ilmu ngasih tahu ke masyarakat atau ke orang itu ibadah. Wih, karena keren. rezeki itu udah ditentukan sama Allah, ya. Ya, betul. Nah, jadi kita tidak ada saingan, nggak usah takut dengan rezeki. Luar biasa. Persaingan tuh banyak, tapi gini ya, rasa itu udah kan beda-beda rasa. Kalau rasa itu relatif lah, semua orang punya keyakinan rasa, masing-masing lah ya. Belum tentu kata Akang enak, kata saya enggak. Nah, seperti gitu. Betul. Jadi cuman saya yakin Allah itu pasti ngasih rezeki dan porsinya masing-masing. Betul. Jadi nggak usah ada saingan. Kita harus ngasih ilmu ke orang. Nah, kalau terigu disangrai itu bakalan insya Allah awet. Bang Bon udah bisa nih minta jadiin mentor sama Bu Dewi nih, harus belajar sama Bu Dewi kalau mau bikin kue ya. Yeah. Nah, tapi kalau Bang Bon lihat tadi kan ada macam-macam tuh, Bu. Yeah. Ada yang tulisannya apa istilahnya, ada yang premium. Emang ada yang tidak premiumnya juga? Iya, ada. Jadi bedanya premium tuh bahan bakunya yang tidak pakai butter seperti Wisman. Itu kan Wisman. Yang ini hanya butter biasa. Oh, butter biasa dengan mungkin bukan butter ya nyebutnya. Bahan-bahan yang biasa dengan bahan-bahan yang eksklusif ya, berbeda gitu, ya. Berbeda. Karena kan harga mah kalau rasa itu apa sih bilang lekoh ya? Kalau enak gitu ya, yang pengen lekohnya. Ya. Bisa Kang Bowo nanti cobain perbedaan yang pakai Wisman dan tidak. Boleh dicobain semuanya? Boleh. Dicobain semuanya, geng. Jadi malu, Bu. Boleh. Oke, Bu, perjalanan ini udah sangat lama sekali ya, dari 2005 ke 2023. Pengen tahu, suka dukanya ngejalin bisnis kayak gini nih, apa sih yang Ibu rasain? Senangnya dulu deh, nanti dukanya nanti. Saya pengen dulu senangnya kayak gimana. Apakah, biasa kan kalau ibu-ibu kalau lagi masak apa segala macam, ujung-ujungnya sehat aja, segar aja badan teh. Ya, salah satunya itu jadi meral. Tapi kebanyakan kan kalau saya udah tiap hari jadi enak gitu ya. Oh, karena udah keseringan. Kadang-kadang kalau kita yang buat itu udah nyium baunya aja udah kenyang ya bawaannya. Sukanya ya dengan usaha ini ya saya karena hobi sih. Hobi. Jadi dinikmati berarti aja. Berawal dari hobi dulu ya untuk usaha. Jadi ya. kalau usaha mah kalau kitanya senang, insya Allah ya lancar. Ngejalanin juga nggak beban ya. Nggak apa gitu. Ada aturan pesanan malam untuk besok pagi berapa box. Saya karena suka menikmati dengan jam 8 harus, jam 7 udah ready. Udah ready, udah bangun pagi lah semuanya udah di-prepare aja ya. Prepare karena bahan baku semua udah ada di sini. Oh, udah lengkap. Udah Berarti ya seiringnya berjalan usaha kita kan kita udah tahu nih mana yang harus kita siapin pada saat dadakan, bahan-bahannya udah lengkap, nggak harus subuh-subuh ke pasar lagi ya. Lancar, pokoknya segala sesuatu tuh ya lancar aja gitu. Nggak ada kendala, nggak ada apa gitu. Alhamdulillahnya. Tim juga pada solid lah. Mantap gitu. Ya. Kalau dukanya apa, Dukanya apa ya? Mungkin saat pembatalan. Oke. Jadi gini, Kang Bonbon, misalkan Bu Dewi pesen snack ya untuk hari Selasa. Udah prepare dong? Untuk hari Rabu. Oh, digeser. Berarti bukan batal ya? Istilahnya tuh digeser lah ya. Aduh, saya kan panik. Panik dong. Aduh, gimana ya caranya? Ya, ini kan untungnya nggak begitu banyak, paling 50 itu. Ya kita caranya si bahannya bicara bahan ya, pada saat sudah diolah dan bahan itu mudah untuk rusak atau busuk lah ya bisa. Ya, kan? Jadi takutnya nggak tahan lama untuk besok. Saya dengan ada ide kotakin, kita jual ke teman. Oh, oke. Jadi gitu kadang kan pada saat terjadinya penggeseran pembatalan atau pembatalan tanggal, jadi yang sudah dibuat sekarang tuh nggak mungkin di besok. Takutnya kan rasanya kan berbeda. Jadi yang sekarang itu udahlah kita coba jual dedet lah ya, di diskon ya Bu ya. Iya.
berarti Bang Bon nunggu jual dedet aja. Nah. Barangnya masih enak, diskon. Tapi kan dari dalam satu ini adalah satu atau dua, tapi alhamdulillah satu lah gitu. Oh gitu. Yang pernah pernah ngalamin. Nah biasa kalau Terus, kayak gitu tuh Bu, cara kita menanggulanginya itu kayak gimana ya? Maksudnya apakah dia harus bayar full dulu kalau dia membatalkan atau memindahkan hari? Jadi kita kalau saya ya harus tanggung jawabnya, dia cuman geser aja, kecuali membatalkan ini saya nggak bisa. Jadi ya harus dia DP dulu atau harus bayar dulu? Kebanyakan DP. DP dulu ya biar. DP. Biasanya kalau DP berapa persen Bu? Dari paling harga setengah. total? Oh minimal 50% lah ya. 50%. Jadi ya karena biasanya kalau pengusaha itu takut juga ya kalau nggak ada DP walaupun kenal juga iya, tiba-tiba pembatalan jadi gitu. rugi juga ya. Terus kalau dukanya, terus kalau misalkan produk kita kirim ke luar kota dengan tidak sesuai, jadi geser ada agak hancur, nah itu. Oh sebentar. Misalkan kita kirim ini katakanlah ke Jakarta. Kan, ini kue apa namanya Bu? Kue kastengel itu. Kue kastengel. Terus kita kirim dengan jumlah yang banyak. Sampai di sana dicek si kastengel teh harusnya lurus berubah mencelok. Terus ada yang hancur lah apa, nah itu. Itu biasanya kayak gimana? Ya saya ganti lah. Oh diganti? Ganti. Enggak, maksudnya dia tinggal buka aja dirapiin lagi sama dia kalau. Ya kalau misalkan itunya nggak hancur, kalau hancur ya saya ganti. Gantinya full atau ganti barang retur kan? Enggak, kan uang udah masuk, jadi saya ganti. Ganti barang berarti. Duh, barang udah masuk ke dia kan sebagian kan nggak rusak semua. Ya kan nanti dilihat. Mana yang ini. Misalkan yang rusaknya kan 10%, jadi 10% itu yang kita kirim ya. Iya, nah itu kan dukanya. Oke, ya jadi jatuhnya cash cost lagi ya, baik itu cost dari bahan. Karena sekali ada juga. ada tiga kue yang sebagian hancur, yang sebagian bergeser. Tapi ada customer juga, udah nggak apa-apa lah, ini hancur juga enak katanya, jadi kayak sagon. Nah, nggak usah diganti. Bicara customer, kadang-kadang ada customer juga yang kayak Ibu tadi, yang maksudnya yang happy seruan aja. Pernah nggak dapet customer yang rewel atau apa segala macam? Tapi sebenarnya kalau bicara customer yang rewel itu sebenarnya customernya kan udah bagian dari apa ya, pelanggan kesayangan kita lah ya, waktu rewel kan. Rewel dia itu dalam artian kata kan kepengen yang perfect karena dia juga untuk menjamu ininya dia. Ada banyak. Biasanya rewel yang kayak gimana, Bu? Rewelnya tuh jadi penempatan ini, kenapa sih ini brownies aja ya. Brownies tuh kan rata gini. Terus kan kadang kalau kita bakar mungkin nggak tahu kenapa selalu aja kan namanya tidak sempurna ya. Pasti ada yang agak naik sedikit aja. Dari segi 4 panjang 40 cm. Ya, jadi agak naik dikit. Ada yang naik. Terus ujungnya. dia bilang, "Teh, ini kenapa ya ininya gini?" Aduh teh, saya juga udah bingung ya gitu. Emang nggak bisa ya? Ya kan kalau kita mah tinggal diratain aja. Ratain karena dia kan potong-potong, dia untuk jual lagi dipotong-potong gitu atau gimana. Banyak lah gitu. Terus teh maaf ya ininya ginilah ininya gitu. Tapi dia konsumen yang selalu beli tiap minggunya. Tuh, serewel-lewelnya Rewelnya beliau tidak tetap, pernah. Ya mungkin dia juga kepengen ya tadi kan bicaranya perfect. Rewelnya untuk masukan untuk kita juga ya, bukan rewelnya lu bukan kayak gitu ya. Rewelnya gitu aja. Puyeng, ya. Terus kadang yang rewel tuh malah dia balik lagi gitu. Jadi gini, ini kenapa sih rasanya gini, kemarin mah enggak, tapi dia beli lagi. Tapi memungkinkan nggak Teh Dewi? Misalkan dia dipotong biar dia rapi. Ya seharusnya ya. Sampai gini pernah saat ini ya teh ini kenapa ya ini keras kayaknya gosong apa terus nggak empuk katanya. Oh ya udah balikin lagi aja, dibalikin lah. Terus saya si barangnya saya juga heran, di videoin saya pegang ini empuk. Oh iya gitu, jadi bingung saya harus ngejelasinnya bagaimana. Memang bicara customer kan beda-beda ini ya, kita nggak bisa ini buat. Tapi tiap minggu sampai sekarang ini pesanan dia tuh selalu tiap minggu. Yang penting mah kita mah tetap memberikan servis excellent yang luar biasa ke customer kita ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan konsumen tuh tidak pernah ada yang nah iya ini kurang banyak, kebanyakan gitu wae. Kurang banyak berarti bonusnya geng dibanyakin geng. Kang Maman dulu pernah ini pie dari saya tuh gimana kan? Ternyata saya pernah geng. Jadi malu. Udah pernah nyoba. Nah, Bu, di samping Bang Bon sudah ada ini kalau udah bicara ini udah mau Idul Fitri nih geng ya. Ini nih berarti hampers ya? Iya, hampers. Ini masuknya
Premium ini. Premium untuk berapa toples, Bu? 4, isi 4. Oh, 4. Jadi, geng, Ibu punya medsos? Ada IG. Ada IG, namanya apa? Alta Cookies. Oh, tetap sama ya, Alta Sama. Cookies. Nah, untuk teman-teman ya, yang kepengen mesen kue lebarannya, pokoknya di sini boleh di-like ya, sama di-subscribe juga ya, di Alta Cookies. Alta Cookies? Udah. Cake and Cookies enggak? Nggak, Alta Cookies and Cake. Oh, Alta Cookies and Cake ya, boleh di sini ya. Nah, jadi hampersnya udah cantik, geng ya. Terus untuk yang mau yang biasa juga bisa. Murce. Lebih kecil ya, ininya ya. Ininya 250 gram. 250 gram. Oh, satu toplesnya 250 gram ya. Dengan macam-macam varian, Bu ya. Ada sebentar. Nih saya mau ngetes dulu nih kemampuan selama lebaran ini, kan ketemuannya kan selalu setiap lebaran. Ini isinya selai, berarti nastar. Ini isinya gula, berarti kue sagu kan? Salju. Oh, salju, bukan kue sagu. Ini kacang coklat. Bukan. Prawn flakes ya, prawn flakes, salah, ini geng. Sama lagi itu. Salah Salah masukin. Sagu. Oke. Nah, ini sagu juga. Nah, ada geng. Paket juga. Ini paket juga untuk yang teman-teman yang kepengen untuk keluarga yang sifatnya keluarga besar. Ini isinya bisa berapa, Bu? 6. Ya, kalau kita buka ya kurang lebih seperti ini, gengnya. Wow, jadi mantap ya, geng. Nah, macam-macam nih, geng. Oke, kayaknya aku udah mulai bingung nih kue-kue ini nama-namanya. Kalau itu ada kastengel. Ini aku nggak tahu. Sagu. Oh, ini yang sagu ya. Oke, ini coklat lah ya. Coklat mix ya. Coklat mix. Jadi untuk teman-teman ya mau yang keluarga besar, boleh ya, nanti silakan. Mumpung PO-nya masih dibuka. Mumpung PO-nya masih dibuka ya, di Alta Cookies ya, di IG ada macam-macam barang-barangnya, banyak. Nah, Bu, kadang saya manggil Bu, kadang saya manggil Teh Dewi ya. Teh Dewi aja lebih enak ya, biar kelihatan lebih muda gitu. Nah, saya menarik tadi kutipan dari Teh Dewi tadi. Sedikit membuka atau membongkar rahasia antara terutama tadi ya, yang terigu yang di sunrise. Karena kan kadang-kadang kan kita itu kan takut juga kan diketahui oleh publik, apalagi yang namanya kita jualan kan selalu ATM lah ya, di ATM-in lah ya kasarnya, ditiru lah. Kira-kira nih untuk Teh Dewi nih ya, untuk teman-teman yang khususnya yang kepengen usahanya cookies ya, cookies cake nih, kira-kira rahasianya apa, tipsnya apa Teh, biar mereka juga mungkin khususnya pemula ya, biar mereka juga bisa belajar. Karena kalau ngeliat dari kutipan Teh Dewi ini udah jadi mentor nih, geng ya. Jadi biar teman-teman kita UMKM khususnya pemula ini bisa semangat kayak Teteh dari tahun 2005 sampai tahun 2023 ya. Dari yang kecil suka dukanya kita udah tahu, akhirnya bisa sampai sebesarnya, bahkan PO-nya dibatasi. Ya. Jadi kalau strategi marketing kan berbeda-beda. Mungkin takutnya kalau overload jadi pabaliut. Oh, pabaliut. Soalnya kan bukan ini aja gitu. Oh, bukan ini aja ya. Jadi dibatasin. Jadi oke, cukup segini. Udah goal kita di sini. Kira-kira apa Teh? Ya tipsnya mah gimana ya? Rasa nomor 1. Jangan berubah. Rasa nomor 1 jangan berubah. Ya itu ilmu juga kan untuk sangrai terigu. Oke, Nah, untuk pemula makanya kalau ngerjain sesuatu terutama tuh terigunya disangrai. Selainya tuh harus bikin, jangan pernah beli. Selai kalau bikin nastar gitu. Oh, khusus yang tertentu ya, kue-kue tertentu ya. Tertentu. Kenapa nggak beli? Kan ada juga dijual-jual. Enggak, rasanya beda. Kalau kita bikin nastar tuh nanasnya tuh benar-benar harus dibikin. Karena benar-benar nanas. Kalau dibeli kadang kan ada campuran apa-apa gitu, ada bahan pengawet apa. Terus kalau saya tuh nggak pernah pakai pengawet. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi nggak tanpa pengawet ya? Tanpa pengawet, insya Allah. Soalnya belum pernah ada konsumen yang, itu yang dikatain, nah yuk karena bulukan atau rasanya gimana. Insya Allah. Berarti banyak inilah ya, berarti ya. Tipnya, ilmunya berarti ya lebih itu. Bicara rasa, ini rasa ya Teh ya.
Bang Bon jadi curiga mengenai rasa. Silahkan. Kita ini dulu geng, ya biasa. Ini ilmu marketing Ini ya. kurcang nih, kurcang Ini nih. kita strategi biar kita bisa icip-icip gratis, geng. Oke, ini apa namanya, Bu? Kurcang ini. Kurcang. Enggak, kalau yang ini apa nih, Bu? Kurcang. Oh, kue memang kacang. toplesnya begini. Toplesnya begini. Isinya berapa, Bu? Isinya kurang lebih ada ini gramannya. Oh, ada gram ya, 230 gram ya. Bisa 12 atau lebih ya. Iya. Isinya kurcang. kurang lebih. Kenapa 9. sih kurcang? Kurcang. Kurcang gitu. Jadi beda, kue kacang tuh kan banyak kucang, kue kacang. Kalau saya nggak pakai R, kur sini kur. Jadi kan kesannya teh kur. Kadia gitu beli kue kacang gitu. Boncang. Bon sini Bon. Bon sini. Bu, saya buka ya. Boleh. Saya mau cipit-cipit. Oke, jadi dalam satu bungkus ini khusus yang ini masuknya kemasan premium. Kemasan premium, ada yang kemasan gini juga, banyak kemasannya. Jadi Oke. berbagai harga, berbagai ini. Kacangnya berasa nggak, Kang Bon? Oke. Masuk di lidah ya. Kena semua nih lidahnya, kacangnya langsung terasa. Apa ya nyebut ini teh sagu kan ya? Bukan, kue kacang. Kacang ya? Kacang dari kacang tanah. Jadi dia lumer aja di lidah. Kacangnya kerasa. Bentar. Terus kacangnya pun saya sangrai sendiri. Tidak beli pakai kacang. Kebanyakan kan pakai pindakas. Kalau saya enggak. Kacangnya sampai Pindakas di itu apa? kacang yang selai gitu. Oh, Ada yang diongseng dulu ya? kalau ini mah enggak, dari kacang tanah di apa? Disangrai sampai keluar minyaknya tuh baru dibikin. Jadi macam-macam kue kacang juga yang terbuat dari udah kacangnya udah selai jadi udah jadi. Kalau saya enggak, selainya bikin sendiri jadinya gini. Kayaknya Bang Bon harus minum dulu. Tolong dong air minumnya. Kopi atau air putih? Teh Dewi udah nyiapin kopi untuk Bang Bon ya. Makasih ya Bu Dewi. Sama-sama. Ini Dek, tolong Dek. Makasih Dek ya. Nah, Coba icip-icipin lagi. oh disuruh icip-icip lagi nih. Boleh. Aduh, kalau kayak gini nanti Bang Bon bisa sehat nih. Besok Iya. harus fitness nih. Kita coba ya. Aduh, jadi malu nih. Selainya memang beda. Ininya empuk apa? Apa namanya? Kuehnya. Kuehnya itu Iya. lembut, ya. Lumer di mulut. Itu pas dia gabung dengan selainya itu Air putihnya, Dek. mantap. Air putihnya. Mantap. Misi Dek ya. Nggak ada. Air putihnya Dek, makasih Dek. Aduh. Dek. Luar biasa nih. Oke, jadi jangan takut juga ya Bu ya. Kita itu rahasia dapur ya. Iya. Kita juga kadang-kadang mengajarkan ke siapa? Ke orang juga. Jangan setengah-setengah lah ya maksudnya. Apa? Pokoknya Nggak kalau takut usaha ya? tuh jangan takut kita kehilangan rezeki. Insya Allah niatnya kita baik untuk usaha, dilancarin lah. Oke. Dan satu, jujur aja nomor satu. Jujur, geng. Jujur. Jadi Ya. kita bikinnya gini, jangan pas nanti bikinnya berbeda itu. Baik. Jadi banyak ilmu nih yang khususnya Bang Bon ya. Apa ya yang Bang Bon dengar. Jadi kita juga pada saat kita pengen benar-benar mengajarkan usaha kita, misalkan ya nggak semua juga ya Bu ya. Ibu lagi Teteh. Teteh. Nggak semua juga ya Teh ya mau seorang pengusaha itu mau mengejar ke baik itu ke karyawan maupun ke yang lainnya, karena kan bicaranya kan kadang-kadang kan resep kita bisa diambil karyawan kita, bisa jadi karyawan kita lebih Belum bagus, tentu. belum tentu juga Belum tentu, ya. tangan kita beda. Nah itu geng, jadi Ingat, jangan takut. Jangan takut, ya. nomor Jangan satu. takut. Jadi intinya untuk teman-teman UMKM yang baru mau belajar, khususnya kepengen usahanya cookies, satu jujur.
Dua, Satu. rasanya jangan Rasa, berubah-berubah. Dan jangan takut aja nomor satu. Karena kan Untuk bicara persaingan rasa apa? ini, tatkala harga mahal, dikurangin nanti rasanya. Ya, Jadi berubah. kalau kita enggak. Oke. Insya Allah. Kalau udah berubah, pelanggan jadi iya, makanya hilang ya. jujur. Kalau jujur tuh harga nggak akan Kembali lagi, membohongin. jujur ya geng. Jadi pokoknya hari ini luar biasa insight-nya dari Bu Dewi. Bu Dewi lagi, Bu Dewi lagi Tete. Ya ampun, kadang-kadang ya. Insight-nya luar biasa. Coba nih yang kastengel Kastengel. Aku maunya. Kang Bonbon nyobain Bang kastengel Bonbon nyobain dari terus nih. Alta Cookies. Alta Ayo Cookies. coba ya. Pokoknya kita coba. Semua harus dicobain. Kita coba kastengel. Kalau kastengel ini apa? Keju kah? Iya, kastengel Iya. keju. Kastengel itu apakah merek keju atau apa ya? Enggak, Bukan ya? jadi apa ya? Dulu kan hanya keju aja, mungkin modern tambah kesini teman jadi kastengel. Kastengel. Oh, jadi kastengel itu keju aja itu ya. Abdi ge da Memang orang nama Sunda kue. naon eta teh kastengel ge da pokona nama keju pokona. Keju pokoknya nama keju inti Keju nama. pokona inti nama gitu. Ada crunchy kastengel Alta Cookies. Sepertinya Ade mau. Di mulut ada kriuk-kriuknya itu apa? Iya, Bu? kejunya. Oh, maksudnya kejunya apakah Kering. sebelumnya dikeringin dulu? Enggak, pokoknya saya tuh best sellernya tuh kastengel sama nastar. Nastar. Yang banyak itu yang Oh, pada selalu saat di dipesan. open itu berarti memang dia bukan kejunya udah dikeringin dulu? Enggak. Dia Jadi ada kalau saya kriuk-kriuknya bikin gitu? adonan resep tuh sama kastengel tuh bikin entah siapapun yang bikin pasti adonannya seperti itu. Tapi kalau saya bikin katanya ada kriuk-kriuknya itu ya. Geng. Jadi saya juga bingung. Belum ada pemecahan. Masanya kejunya sama, komposisinya sama, gramannya sama. Ya tapi yang dirasakan Kang Momo tuh kriuk. Ada kriuk-kriuknya gitu. Jadi Kriuk-kriuk. nah, jadi kayak kue yang kacang itu. Kalau yang kastengel. Nah, untuk teman-teman ya, pengen tahu nih Bu, ini kan udah mau masuk Lebaran kan, sebentar lagi. Kira-kira harga dari apa kue cookies ini, kalau untuk yang premium rata-rata berapa Bu? Apakah Ibu jualnya satuan atau paket? Kadang ada satuan, kadang ada yang paket. Kalau paket tuh berarti jatuhnya lebih murah. Kalau paket jatuhnya lebih murah, isi Iya. paketnya bisa 4 Bisa atau 6. 4. Kalau 4 Iya, berapa 6. harganya Bu? Kayak gini nih Bu. Kalau 4, kalau paket begini itu 3,5. Jadi jatuhnya cuma 350.000 ya? 80 ribuan satu toples. 80.000. Kalau satuan tuh kastengel saya jual 110.000. 110.000. Ini 100.000. 100.000. Oh, jadi kalau beda, paket beda. Kalau Kalau paket paket jadi lebih lebih murah, ya. Paket lebih murah. Oke, untuk teman-teman ya, pokoknya jangan ragu, silakan buka IG-nya Alta Cookies. Ya. Di situ banyak foto-fotonya Bu yang bisa dilihat ya. Banyak udah. Oke, harganya bervariasi. Yang pasti yang nonton hari ini dikasih diskon Ya, keras oke. sama Bu Dewi. Sama Teh Dewi. Ya teh kumahanya dasar. Ibu-ibu. Jadi pokoknya jangan lupa Alta Cookies ya. Silakan dilihat nanti di sana. Kalau pengen diskon, ketik bonbon. Kirim ke bercanda geng ya. Oke, pokoknya kita doakan. Subscribe dulu biar diskon. Nah, subscribe dulu ya biar Subscribe diskon ya. Pokoknya kita doain usaha Teh Dewi, Alta Cookies and Cake-nya Amin. terus berjaya. Amin. Terus apa lagi? Maju. Amin. Ya, yang pasti kalau Bang Bon bilang UMKM tuh kita sebagai masyarakat Indonesia harus beli, bela dan support produk UMKM. Oke? Sampai ketemu di konten selanjutnya.